Bapa, pagi yang cerah kami ada sebagaimana ada. Kami bersyukur kepada Engkau yang Kau pelihara kami, keluarga kami. Dan sebelum kami melakukan aktivitas yang lain, kami mengutamakan pihak segala-galanya. Mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami ingin mendengarkan renungan firman-Mu, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami, lembutkan hati kami, Roh Kudus kuasa hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan membaca Yeskil pasal 42 ayat pertama sampai ayat 20. Yeskil pasal 42 ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Bilik-bilik untuk imam-imam. Lalu diiringnya aku ke pelataran luar bagian utara, dan dibawanya aku ke bilik-bilik sebelah utara yang berhadapan dengan lapangan tertutup dan berhadapan dengan bangsa bangunan yang di ujung barat. Panjang bangunan bilik-bilik itu di sebelah utara ialah 100 hasta dan lebarnya 50 hasta, berhadapan dengan yang 20 hasta dari pelataran dalam dan berhadapan dengan lantai batu yang terdapat di pelataran luar. Ada serambi yang berhadapan-hadapan dan yang bertingkat 3. Di depan bilik-bilik itu ada gang menuju ke dalam yang lebarnya 10 hasta dan panjangnya 100 hasta, dan pintu masuknya adalah sebelah utara. Bilik-bilik di tingkat atas adalah lebih kecil dari bilik-bilik di tingkat bawah, dan tingkat menengah dari bangunan itu oleh karena serambi-serambi itu memakan lebih banyak tempat dari bilik-bilik itu, sebab bilik-bilik itu bertingkat 3 dan tidak punya tiang-tiang seperti yang ada di pelataran luar. Juga sebabnya bilik-bilik ada atas lebih kecil dari bilik-bilik bawah atau tengah. Di luar ada tembok yang sejajar dengan barisan bilik-bilik berdekatan dengan pelataran luar, dan terdapat di hadapan bilik-bilik panjangnya 50 hasta. Ayat 13, lalu ia berkata kepadaku, bilik-bilik yang di utara dan bilik-bilik yang di selatan yang menghadap ke lapangan tertutup itu bilik-bilik kudus, di mana imam-imam yang mendekati kepada Tuhan memakan persembahan-persembahan maha kudus. Di sana mereka akan menaruh persembahan-persembahan maha kudus, korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah, sebab tempat itu kudus. Kalau para imam masuk ke tempat kudus, mereka tidak akan keluar ke pelataran luar sebelum mereka menanggalkan pakaian mereka di sana yang dipakainya waktu menyelenggarakan kebaktian, sebab pakaian-pakaian itu adalah kudus. Mereka harus memakai pakaian yang lain, barulah mereka boleh datang ke tempat umat Tuhan. Sesudah ia selesai dengan mengukur seluruh bangunan dan itu, ia mengiring aku menuju pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur, lalu mengukur ke sekeliling lingkungan bait suci itu. Ia mengukur sisi timur dengan tongkat pengukur 500 hasta menurut tongkat pengukur. Lalu ia berputar dan mengukur sisi utara 500 hasta menurut tongkat pengukur. Ia berputar lagi ke sisi selatan dan mengukurnya 500 hasta menurut tongkat pengukur. Kemudian dia berputar ke sisi barat dan mengukurnya 500 hasta menurut tongkat pengukur. Tempat sisinya diukur sekeliling lingkungan itu ada tembok panjangnya 500 hasta dan lebar 500 hasta untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Kita perhatikan bilik-bilik
Dikatakan dalam firman Tuhan bangsa Israel, dia membawa korban. Ada 5 korban yang dibutuhkan bagi Tuhan. Korban-korban itu semua dibutuhkan bagi Tuhan, baik korban sajian, korban mas dosa, korban bersalah, korban bakaran, dan korban-korban ini semuanya dipersembahkan bagi Tuhan. Yang sangat menarik sore pagi ini, ternyata imam yang melayani dia semua memakai pakaian imam. Ketika dia keluar, pakaiannya harus lepaskan, diganti, diganti, sebab tidak sembarangan orang masuk dalam tempat pelayanan atau ruangan suci. Dan dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-14, kalau para imam masuk ke tempat kudus, mereka tidak akan keluar ke pelataran luar sebelum mereka menanggalkan pakaian mereka di sana, yang dipakainya waktu menyelenggarakan kebaktian. Sebab pakaian itu adalah kudus. Mereka harus memakai pakaian yang lain, barulah mereka boleh datang ke tempat umat Tuhan. Ya. Dan firman Allah berkata ada 1 Petrus 2 ayat ke-9, kamulah imamat rajani. Kita semua menjadi imam-imam, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Namanya melayan Tuhan, kita bukan pakai secara fisik, tapi pakaian hidup kita. Itulah pakaian hidup kita, pakaian yang bersih, pakaian yang suci, bukan pakaian yang najis, tetapi pakaian yang bersih. Pakaian yang bersih, kita melayani Tuhan. Kita ada pelayan-pelayan Tuhan. Sebab kalau tidak mengaku pelayan Tuhan, siapa lagi? Pelayan iblis, pelayan dosa, tidak. Tapi kita pelayan Tuhan. Namanya melayani Tuhan, kita memakai pakaian yang bersih, pakaian yang kudus, pakaian yang layak. Sebagaimana 1 Petrus 2 ayat 9. Pakaian yang itulah pakaian kita. Sebab ketika dikatakan dalam Wahyu 19 ayat yang Wahyu 19 ayat yang ke-6 yang berkata, Wahyu 19 ayat yang ke-6 8, dan kembali dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenas itulah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ketika masuk dalam perjamuan kawin anak domba, pengantin yang telah siap sedia, dia harus memakai pakaian lenan halus. Itulah perbuatan orang-orang kudus. Kita tahu bahwa kita ada imam-imam yang melayani Tuhan. Pakaian kita, pakaian yang kudus. Apa pakaian yang kudus itu? Pakaian perbuatan kita yang berkenan oleh Tuhan. Perbuatan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tingkah laku kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tingkah laku kita sesuai dengan maunya Roh Kudus, bukannya maunya daging. Kita layak melayani Dia. Melayani Dia bukan sekedar sembarangan, di luar dan di dalam sembarangan, tapi baik di luar maupun dalam kita memberikan suatu contoh pelayanan yang baik. Sebagaimana Roma 12 ayat 1, yang mempersembahkan hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah. Pada ayat 2 ada beda dengan orang dunia. Kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, bahwa kita ada hamba-hambanya atau imam-imamnya yang melayani Dia dan tetap dalam kekudusan. Amin. Tuhan memberkati. Benar Bapa di surga, kami semua yang hadir adalah imam-imam sebagaimana di 1 Petrus 2 ayat 9, kamu imam atau raja. Oh, kalau bukan imam Tuhan atau pelayan Tuhan, adalah lawan itulah imam atau pelayan iblis atau pelayan dosa. Tidak. Tapi kami pelayan Tuhan, biar hidup kami hidup yang menyenangkan Tuhan. Pimpin kami dalam kekudusan, di mana sebentar kami akan mencari nafkah, Engkau tetap menyertai pikiran kami yang bersih, perbuatan kami yang bersih, tingkah laku kami yang bersih, yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Kami percaya untuk perkara materi,
udah siapkan buat kami, sebab kami akan kesayangan Bapa. Sebagaimana Mazmur 103 ayat 3, di Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikiannya Tuhan sayang kepada orang yang takut. Jauhkan dari perkara najis dan kotor, kami akan imam-imam yang takut kepada Tuhan. Tuhan sudah sediakan berkat buat apa yang dibuat kami. Terima kasih Bapa, kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan dan berperang melawan virus corona. Hikmat-Mu Kau berikan buat mereka, pelihara keluarganya, pelihara mereka semua. Kau menyertai yang luar biasa di hidupnya. Dan pagi hari ini kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau cinta pada tanah air kami Indonesia, yang meninggal sudah semakin banyak berkurang, bahkan yang sembuh semakin banyak Tuhan, yang sakit semakin berkurang. Mulai vaksin, mereka orang taat semua demi kebaikan mereka. Sebagaimana Ibrani 13:4, semua demi kebaikan mereka. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.